Kita sedang menyaksikan sebuah lembaran sejarah baru yang perlahan terbuka di depan mata kita, kawan. Rasanya baru kemarin kita menahan napas melihat aksi heroik di Buriram, namun roda kompetisi tidak pernah benar-benar berhenti berputar. Saat ini, atmosfer di pedok Moto3 masih terasa hangat. Sisa-sisa euforia dari seri pembuka di Thailand masih menjadi pembicaraan hangat di antara para jurnalis senior dan pengamat balap dunia. Namun, fokus kita sekarang harus segera beralih, menyeberangi samudra menuju benua Amerika Selatan, tepatnya ke Sao Paulo, Brazil. Mari kita duduk sejenak dan bicara santai tentang fenomena yang sedang terjadi. Veda Ega Pratama. Nama ini bukan lagi sekedar harapan kosong atau sekedar penggembira di grid start. Apa yang ia tunjukkan pada 1 Maret lalu di Buriram adalah sebuah pernyataan tegas, sebuah statement bahwa ia datang ke kejuaraan dunia bukan untuk belajar semata, melainkan untuk berkompetisi di level tertinggi. Finish di posisi kelima dalam debut Grand Prix, itu adalah pencapaian yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir pembalap istimewa dalam sejarah balap motor modern. Coba kita bedah sedikit lebih dalam, bukan dengan angka statistik yang kaku, tapi dengan rasa. Selisih 0,114 detik dari posisi keempat itu bukanlah jarak yang jauh, itu hanyalah sekejap mata. Itu adalah jarak yang memisahkan antara bagus dan luar biasa. Keberaniannya bertarung di grup depan, menyalip pembalap-pembalap Eropa yang sudah bertahun-tahun hafal mati karakter motor Moto3, menunjukkan kematangan mental yang melampaui usianya. Ia tidak gentar. Ia tidak silau dengan nama besar lawan. Namun, tantangan sesungguhnya baru saja bermulai. Jadwal balap yang akan berlangsung pada 20 hingga 22 Maret 2026 nanti di sirkuit Interlagos, Brazil, akan menjadi ujian yang jauh berbeda. Jika Buriram adalah tentang pengereman keras dan akselerasi stop and go, maka Interlagos adalah tentang irama, tentang flow, dan tentang ketahanan fisik yang brutal. Kita tahu, Interlagos memiliki karakter yang sangat unik dan boleh dibilang cukup intimidatif bagi pendatang baru. Sirkuit ini berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Bagi kita yang mengamati balapan dari layar kaca, mungkin ini terlihat sepele. Tapi bagi seorang pembalap, ini adalah siksaan fisik yang berbeda. Otot-otot leher bagian kiri akan bekerja 2 kali lebih keras dibandingkan sirkuit normal. Apakah Veda siap? Melihat bagaimana ia melahap 150 lap di Buriram dan 69 lap di Portimao dengan adaptasi kilat, rasanya kita punya alasan kuat untuk optimis. Ada satu hal menarik yang perlu kita soroti bersama mengenai teknis lintasan ini. Interlagos memiliki sektor 2 yang sangat teknis, berliku, dan lambat. Disinilah letak seni balapan yang sesungguhnya. Ini bukan sekedar siapa yang punya mesin paling kencang di lurusan, tapi siapa yang bisa menari paling indah di tikungan. Karakter sektor ini mengingatkan kita pada bagian akhir sirkuit Buriram, tempat di mana Veda justru terlihat sangat kuat dan agresif. Ini adalah sinyal positif. Jika ia bisa membawa keberanian dan cornering speed yang sama ke sektor tengah Interlagos, kita mungkin akan melihat aksi overtake yang brilian di tempat-tempat yang tidak terduga. Lalu bagaimana dengan faktor pengalaman? Disinilah letak keunikan situasi kali ini. Veda menyebutkan dalam wawancaranya bahwa GP Brazil adalah sirkuit baru bagi semua pembalap. Pernyataan ini sangat cerdas dan menunjukkan pola pikir yang analitis. Ketika sebuah sirkuit baru masuk ke kalender atau jarang dipakai, faktor hafal lintasan yang biasanya dimiliki pembalap senior menjadi hilang. Semua orang mulai dari nol. Starting grid menjadi lebih adil secara pengetahuan trek. Dalam kondisi seperti ini, pembalap dengan insting adaptasi tercepatlah yang akan raja. Dan Veda, seperti yang sudah kita saksikan, adalah seorang pembelajar yang sangat cepat. Mendengar komentarnya kepada SPTV pasca balapan Thailand, terdengar nada kerendahan hatian yang dipadukan dengan ambisi yang sehat. Ia mengakui adanya kesulitan dalam manajemen ban. Saya sedikit kesulitan dalam mengelola ban, katanya. Pengakuan ini justru terdengar sangat menenangkan bagi seorang jurnalis senior. Mengapa? Karena pembalap yang berbahaya bukanlah pembalap yang merasa sempurna, melainkan pembalap yang tahu persis di mana letak kekurangannya dan berusaha memperbaikinya. Kesadaran akan manajemen ban di balapan pertama adalah tanda kedewasaan racecraft. Ia tidak hanya balapan dengan nyali, tapi juga dengan otak. Kita juga tidak bisa mengabaikan faktor elevasi. Interlagos terkenal dengan tanjakan dan turunannya yang tajam, terutama saat menuju garis start-finish yang menanjak panjang. Ini akan menguji seberapa pandai Veda menjaga momentum motor kecil Moto3 agar tidak kehilangan tenaga saat menanjak. Disinilah exit corner sebelum lurusan utama menjadi kunci hidup dan mati. Satu kesalahan kecil di tikungan terakhir Juncio bisa berakibat banyak kehilangan posisi di lurusan. Namun melihat betapa rapinya ia di tikungan terakhir Buriram, kita boleh berharap ia mampu menaklukkan tantangan elevasi ini.
Target realistis? Tentu kita semua ingin melihat bendera merah putih berkibar di podium. Namun sebagai pengamat yang menghargai proses, melihat Veda kembali bertarung di grup depan, di posisi 5 hingga 10 besar, sudah merupakan pencapaian yang fenomenal untuk seri kedua. Konsistensi adalah kunci untuk membangun legasi jangka panjang. Jika ia bisa mengamankan posisi start di 2 baris terdepan saat kualifikasi nanti, peluang untuk podium pertamanya sangat terbuka lebar. Mentalitas perusak dominasi yang ia tunjukkan bukan sekedar jargon. Di tengah kepungan dominasi pembalap-pembalap Spanyol dan Italia, kehadiran Veda memberikan warna baru yang segar. Ia membawa gaya balap yang agresif namun terukur. Sebuah kombinasi yang mengingatkan kita pada legenda-legenda masa lalu saat mereka baru memulai karir. Ada kelaparan di matanya, ada determinasi di setiap manuvernya. Menatap tanggal 20 hingga 22 Maret nanti, kita tidak hanya sedang menantikan sebuah balapan. Kita sedang menantikan babak kedua dari pembuktian seorang anak bangsa di panggung dunia. Persiapan fisik, analisis data, dan ketenangan mental akan menjadi ramuan utama. Pengalaman di Thailand, di mana ia belajar mengatur ritme balapan di tengah tekanan, akan menjadi modal yang sangat berharga di tanah Brazil yang panas dan penuh gairah. Jadi, mari kita nikmati proses ini. Jangan berikan beban berlebihan, tapi berikanlah dukungan dan kepercayaan. Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 musim 2026 ini baru saja bermula. Dan jika seri pembuka adalah indikasinya, maka kita akan disuguhi sebuah musim yang penuh dengan kejutan manis. Interlagos yang legendaris sudah menanti, dengan segala kerumitan dan sejarahnya. Dan rasanya, Veda Ega Pratama sudah sangat siap untuk menuliskan namanya di sana. Sampai jumpa di garis start kawan, sejarah sedang ditulis dan kita beruntung menjadi saksinya.